Di pinggiran hutan yang jarang dilalui orang, berdiri sebuah rumah tua yang dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Tak ada yang tahu siapa pemilik terakhir rumah itu, dan warga sekitar hanya menyebutnya sebagai Rumah Bel. Disebut begitu karena di dalam rumah itu, konon ada sebuah lonceng kecil yang tergantung di tengah ruang tamu, dan yang aneh, lonceng itu kadang berbunyi sendiri saat malam hari. Padahal tidak ada angin dan tidak ada orang di dalam. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Bayu datang ke desa itu untuk penelitian tugas akhir. Ia menyewa rumah penduduk selama 2 minggu dan mendengar cerita tentang rumah tua itu. Rasa ingin tahunya mendorong dia untuk mencari tahu lebih dalam. Walau warga setempat memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat, tapi Bayu tidak percaya hal-hal mistis. Ia justru makin tertarik. Sore itu, ia berjalan menuju rumah tua yang ditutupi semak-semak dan dipenuhi lumut. Pagar kayunya rapuh dan pintu depannya terbuka sedikit, seperti memang mengundangnya masuk. Bau kayu lapuk dan debu menyambut saat ia melangkah ke dalam. Lantai kayunya berderip di setiap langkah, dan sinar matahari sore yang menembus celah jendela menciptakan bayangan aneh di dinding. Dan di tengah ruangan itu benar ada sebuah lonceng kecil yang tergantung dari langit-langit, berkarat, namun masih tampak utuh. Bayu menatapnya lama, lalu tersenyum. Baginya, ini hanyalah peninggalan kuno. Ia mengangkat kameranya, mengambil beberapa gambar, lalu kembali keluar. Ia pikir tidak ada yang aneh. Namun malam harinya, saat ia sedang merekam catatan penelitian di rumah sewanya, suara itu muncul. Suara lonceng, pelan, tapi jelas ting-ting. Bayu berhenti bicara, jantungnya berdebar. Ia menoleh keluar jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Ia pikir mungkin hanya suara dari desa, tapi suara itu kembali muncul. Kali ini, lebih dekat, ting-ting. Seperti dibunyikan perlahan, sengaja, satu persatu. Malam itu ia tidak bisa tidur, dan keesokan paginya, ia kembali ke rumah tua, ingin memastikan tidak ada orang yang iseng. Tapi saat ia masuk, lantai ruang tengah penuh jejak kaki kecil, seolah ada anak kecil yang berjalan di sana dengan kaki basah. Dan yang lebih mengganggu, lonceng itu bergerak sendiri, perlahan, tanpa angin. Bayu mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pulang lebih cepat dan mencoba melupakan semuanya. Tapi malamnya, suara lonceng itu muncul lagi. Kali ini di depan pintu rumah sewanya. Lalu terdengar ketukan, pelan 1, 2, 3 ketukan. Saat ia memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah lonceng kecil, yang sama persis seperti di rumah tua, tergeletak di depan pintu, basah dan masih berbunyi. Dan sejak malam itu, setiap malam lonceng itu berbunyi. Kadang di kamar mandi, kadang di dapur, kadang di atas atap. Bayu pergi dari desa itu lebih cepat dari rencana, tapi lonceng itu masih mengikutinya.